Menantu Super. Bab 3941-3950. Bab 3941 ditakdirkan untuk menjadi populer. Ketika pasukan keluar, semua orang yang hadir terkejut, seolah-olah mereka melihat tentara dari surga turun ke bumi. Apa-apaan ini? Sial, mataku hampir buta. Sial, kamu ditutupi baju besi emas. Bukankah ini terlalu mempesona? Dari mana datangnya pasukan ini? Jika Han Sanqian tidak tersenyum sepanjang waktu dan memberitahu semua orang untuk tidak bersemangat, orang-orang di tempat kejadian mungkin akan bergegas untuk bertarung sampai mati. Lagi pula, siapa yang tidak gugup jika mereka tidak mengenal pasukan seperti itu? Ketika pasukan semakin mendekat, beberapa orang dengan penglihatan yang baik menemukan bahwa pasukan tersebut tidak lain adalah orang-orang yang telah menyerah sebelumnya. Tidak, pemimpin aliansi kita terlalu rela mengeluarkan uang. Dia ditutupi baju besi emas dan memiliki binatang mitos. Terus terang saja, ini semua adalah kekuatan yang diciptakan oleh uang. Sial, siapa yang bisa mengatakan sebaliknya? Sub ekstasi macam apa yang dituangkan orang-orang ini ke pemimpin kita? Bagaimana kita bisa memberi mereka perlengkapan bagus seperti itu? Jika kamu menariknya keluar, sial, siapapun yang melihatnya akan terguncang. Ini sungguh luar biasa. Sekelompok orang berbicara dengan lembut, tetapi karena lebih banyak orang yang berbicara, suaranya secara alami menjadi lebih keras. Han Sanqian mendengarkan, dan kelompok tentara yang menyerah juga mengingatnya di dalam hatinya. Kekuatan Guntur, Zhang Wenyuan, memimpin lebih dari 10.000 jenderal Guntur untuk menemui pemimpinnya. Aum. Ribuan orang meraung serempak. King Ji melirik Yao Ming di sebelahnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebelum saya melihat pasukan ini, saya selalu merasa bahwa orang-orang di Troll Hall adalah yang paling agung dan mendominasi. Tapi sekarang, Yao Ming tersenyum pahit, hal ini sungguh tiada bandingannya. Sebenarnya, kamu bertanya-tanya mengapa Sanqian tidak memberimu pasukan binatang aneh ini, kan? Kata King Ji. Yao Ming ragu-ragu sejenak dan mengangguk dengan berat, sebenarnya aku tidak mau mengakuinya, tapi di hadapanmu, Yao Ming tidak berani menyembunyikan apapun. Ya, Yao Ming memang berpikir jika kavaleri emas ini memberi kami troll jika kami pergi ke istana, itu akan menjadi lebih kuat bagi kami. Saya dapat menjamin bahwa mulai sekarang, istana troll akan mengalahkan semua suku iblis tanpa usaha yang sia-sia. Sayang sekali. Sanqian memiliki pengaturan dan idenya sendiri ketika melakukan sesuatu. Saya yakin dia tidak tahu bahwa menyerahkan binatang aneh kepada Anda dapat menciptakan situasi di mana 1+1 lebih besar dari 2. King Ji berkata, dia harus tahu. Lalu kenapa dia masih? Keseimbangan. King Ji berpikir sejenak dan berkata, dia ingin saudara-saudaranya mencapai keseimbangan relatif. Ini adalah dasar untuk memastikan efektivitas tempur dasar. Pada saat yang sama, penting juga untuk menstabilkan persatuan semua orang. Jika sebuah tim memiliki terlalu banyak perbedaan kemampuan, secara alami akan dibagi menjadi 3, 6, dan 9. Sanqian seharusnya tidak ingin situasi ini menjadi terlalu jelas, jadi kami bekerja keras untuk membuat setiap saudara dapat bergabung dalam aliansi. Posisi dan statusnya sendiri. Setelah menyelesaikan kata-katanya, King Ji menepuk bahu Yao Ming, jangan khawatir, Sanqian selalu murah hati dan memperlakukan saudara-saudaranya dengan sangat tulus. Mungkin, ada hadiah yang lebih baik menunggumu. Yao Ming mengangguk, saya mengerti. Jangan khawatir, meskipun tidak ada hadiah, saudara-saudara di Troll Hall tidak akan pernah putus asa. Sebaliknya, kita hanya akan mengetahui rasa malu kita dan kemudian menjadi berani, membuktikan kepada orang lain bahwa ada beberapa hal yang hanya bisa kita lakukan. Mereka yang berasal dari Troll Hall adalah yang paling berharga. King Ji tersenyum dan menepuk bahu Yao Ming, bagus sekali, kita para iblis seharusnya seperti ini, ambisius. Bisakah kita merusak reputasi kita dengan bergaul dengan Tuan Gui? Yao Ming berkata dengan nada menghina. Orang-orang dari Istana 100 Iblis, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan orang-orang dari Istana Troll? Mereka semua dari Istana ketiga dan Istana keempat. Bisakah kita tertinggal di belakang mereka? Tidak. Bai Yaodian juga berteriak serempak. Mendengar ini, King Ji mengangguk puas.
Hampir di saat yang sama, Han Sanqian di sana juga mendengar teriakan serempak. Dia tahu bahwa King Ji tahu bahwa dia akan melakukan ekspedisi dan bersorak untuk bawahannya. Chong Qingji tersenyum tipis. Han Sanqian berbalik, melihat kembali ke tentara di sekitarnya, mengangkat tangannya sedikit, dan tiba-tiba, suara genderang mengguncang langit, dan tentara berkumpul. Membunuh. Bab 3942, masing-masing memimpin ribuan pasukan. Membunuh. Semua orang merespons, dan suaranya sangat keras hingga mengejutkan langit. Jiang Hu Baik Xiao Sheng mematuhi perintah. Bawahanku ada di sini. Pimpin 5.000 tentara dan bentuk pasukan kirimu sendiri. Ya. Ning Yue mematuhi perintah. Bawahanku ada di sini. Pimpin 5.000 tentara dan bentuk pasukan kananmu sendiri. Ya. King Ji, Mo Yang. Ada. Kalian dibagi menjadi 2 utusan, depan dan belakang, memimpin bagian depan dan belakang pasukan utama. King Ji mengerti. Mo Yang menerima perintahnya. Di mana Yao Ming? Bawahanku ada di sini. Troll Hall itu mandiri. Kamu besar dan kuat. Aku memerintahkanmu untuk menjadi garda depan. Apakah kamu berani? Yao Ming menggerakkan sudut mulutnya dan tersenyum dingin. Jika ada orang di Troll Hall yang takut mati, mereka bukan lagi anggota Troll Hall. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menatap murid-murid di belakangnya. Kami, orang-orang istana Troll, tidak akan menghormati kami jika kami tidak mengambil barisan depan. Hahaha. Semua orang di Troll Hall tertawa. Han Sanqian mengangguk sedikit, lalu berteriak pelan, Fu Lin, di mana Fu Mei? Bawahanku ada di sini. Fu Mei memimpin. Bawahanku ada di sini. Fu Lin mengikuti dengan cermat. Apakah kamu menyukai pasukan emas ini? Han Sanqian bertanya. Fu Mei melirik ke samping dan melihat pasukan semacam ini sangat terkejut sejak pertama kali dia melihatnya. Lagi pula, banyak orang mungkin tidak akan pernah melihat pasukan seperti itu seumur hidup mereka. Ini benar-benar pasukan raja yang penuh dengan bau tembaga dan penuh kekuatan. Fu Mei dan Fu Lin saling memandang dan mengangguk. Oke, karena kamu menyukainya, itu yang terbaik. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian menghela nafas. Awalnya, jika saudara laki-laki saya adalah penguasa kota, dan saudara perempuan saya ingin memimpin pasukan raja seperti itu setara dengan yang kuat aliansi. Itu sangat tabu tidak peduli di pengadilan mana kamu berada. Namun, semua orang di sini bukanlah prajuritku, tapi saudaraku, dan kamu juga kerabatku. Aku percaya padamu. Fu Mei menuruti perintahmu. Bawahanku ada di sini. Mulai hari ini, kamu adalah pemimpin pasukan raja ini. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Terutama Fu Mei, yang terlibat dalam insiden tersebut, menatap Han Sanqian dan sangat terkejut hingga dia hampir tidak dapat berbicara. Dia hampir tidak dapat mempercayai telinganya. Han Sanqian membiarkan dirinya memimpin pasukan lebih dari 10.000 raja. Apa? Apakah kamu tidak ingin melakukannya? Han Sanqian tertawa pelan. Fu Mei menunduk dan berkata dengan sikap yang sangat rendah hati, Fu Mei baru saja datang ke sini, bagaimana Heide bisa menduduki posisi penting seperti itu? Dalam aliansi misterius ini, Fu Mei tidak memiliki kesempatan untuk mengambil gilirannya dalam hal senioritas, jadi. Iya, keinginan kakak iparku kami hargai, tapi, terlalu banyak orang yang lebih berkualitas dari adikku, Fu Lin pun berkata dengan cemas. Mereka semua adalah pasukan yang menyerah dan dibebani dengan keburukan, dan hal yang sama berlaku untukmu, Fu Mei. Kalian semua harus membuktikan diri dengan buruk. Han Sanqian berkata, nadanya sedikit meninggi, sekarang kamu adalah saudaraku, Han Sanqian. Karena ini masalahnya, aku secara alami akan membantumu membersihkan keburukan ini. Tidakkah kamu ingin membuktikan kepada kami semua bahwa kamu menyerah bukan karena kamu pengecut, tetapi karena burung yang baik memilih pohon? Tidakkah kamu ingin memberitahu orang-orang itu apa artinya menggerakkan seseorang untuk hidup dan pohon mati? Kamu tidak ingin mereka melihat bagaimana kabarmu. Setelah mendengar kata-kata Han Sanqian, Fu Mei mengertakkan gigi. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya? Siapa yang tidak ingin menggunakan kebahagiaannya saat ini untuk menamparkan wajah mantan mereka?
Memikirkan hal ini, Fu Mei membenamkan kepalanya dengan kuat ke tanah. Fu Mei menerima perintah tersebut. Fu Mei bersumpah bahwa Fu Mei akan memimpin pasukan raja ini untuk melakukan upaya besar. Jika dia gagal melakukannya, Fu Mei akan bersedia melakukannya mati. Laporkan. Fu Lin, bagaimanapun juga, adikmu adalah seorang wanita. Aku telah menunjukmu sebagai pengawas tentara. Tolong bantu dia semaksimal mungkin. Fu Lin menerima perintah. Mo yang tersenyum lembut, mengetahui bahwa Dao 12 di sebelahnya penuh dengan kecurigaan, dia tidak bisa menahan senyum dengan suara rendah. San Qian memanfaatkan hati orang-orang. Dia tidak hanya menemukan cara untuk memperkuat hati orang-orang ini. Orang-orang yang baru saja menyerah, tapi juga memberikan mereka wujud terselubung di saat yang bersamaan. Yang terpenting San Qian tetap ingin mengandalkan benda tersebut untuk menimbulkan tekanan psikologis bagi mereka yang belum menyerah. Begitu dia selesai berbicara, tangan Han San Qian yang terangkat melambai ke depan, menuju kota Gailuo. Semua pasukan, maju. Merayu. Terompet dibunyikan, dan pasukan berangkat dari pegunungan dengan perkasa dan bergegas menuju kota. Bab 3943 musuh sedang menyerang. Laporan. Saatnya pergi ke luar kota. Prajurit itu buru-buru berlari ke tenda komandan, langsung berlutut, dan berkata dengan cemas, laporkan kepada Penatua Shenlong bahwa ada pasukan di pegunungan yang menyerang punggung kita. Ming Yu tiba-tiba membanting meja dan segera berdiri, dia benar-benar seperti yang kita harapkan, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Penatua Shenlong, beri saya 50.000 tentara, dan saya akan membawa kembali 3.000 kepala Korea. Ye Sijun berdiri pada saat yang sama, matanya penuh amarah. Setelah mengetahui bahwa Han San Qian hanya menggunakan angkatan udara untuk menakut-nakuti mereka, kekhawatiran Ye Sijun telah sepenuhnya digantikan oleh kemarahan. Tentu saja, setelah mendengar bahwa Han San Qian datang dengan pasukannya untuk membunuh, Ye Sijun sangat ingin membalas dendam. Sedikit ketidaksabaran muncul di mata Ming Yu pada titik pertempuran ini, dia tidak tahu di mana Ye Sijun memiliki wajah dan kepercayaan diri untuk melawan Han San Qian. Jika bukan karena dia adalah tuan muda, Ming Yu pasti ingin mengutuk dan tidak melihat ke cermin terlebih dahulu. Aku pergi. Pei Gu berdiri dan menatap Ming Yu. Naksir Ming Yu yang sebenarnya juga adalah Pei Gu. Setelah beberapa pertempuran dan kekalahan berulang kali, Ming Yu benar-benar menganggap Han San Qian ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, apakah itu Ye Sijun atau Su Yansuo, mungkin mereka lebih dari cukup untuk menghadapi orang lain, tetapi jika mereka ingin menghadapi Han San Qian, mereka sebenarnya tidak cukup baik. Pei Gu, kepala keluarga Pei. Dari segi kemampuan dan kultivasi, dia pasti tidak kalah dengan dia, tentu saja dia mungkin satu-satunya yang bisa menandingi Han San Qian. Kepala keluarga Pei bersedia bertarung. Ucap Ming Yu sambil menahan kebahagiaannya. Kita semua bekerja sama, jadi apa bedanya siapa yang bertarung atau tidak? Pei Gu mendengus dingin, tujuan kita adalah menang. Selain itu, kalian semua membual tentang Han San Qian yang begitu luar biasa. Saya ingin bertemu anak ini sebentar dan melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki anak ini. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Pei Gu melihat ke arah pengikut di sampingnya, pergi dan suruh pasukan bersiap, dan kita akan pergi menemui musuh. Ya. Rombongan buru-buru mundur. Melihat ini, Ming Yu menghela nafas lega, dan setidaknya hatinya turun drastis. Oke, kalau begitu kepala keluarga Lao Pei akan ada di sini. Apakah kita masih perlu mengirimkan lebih banyak tenaga? Ketika Pei Gu mendengar ini, dia sedikit terkejut, dan kemudian tersenyum dengan jijik. Tidak bisakah 100.000 tentara elit keluarga Pei saya berurusan dengan anak nakal? Berapa banyak orang yang dia miliki? Menurut kesimpulan kami sebelumnya, jika tidak banyak orang di hutan di kaki gunung, termasuk jumlah orang yang kami lihat berpartisipasi dalam pertempuran, diperkirakan kurang dari 2.000, dia memiliki hampir 10.000 orang aneh. Binatang buas, dan salah satu pasukan kita diperkirakan telah menyerah ketika mereka mundur. Lebih dari 10,000 orang. Mendengar ini, wajah Pei Gu menjadi semakin meremehkan, yang berarti jumlah total orang dan binatang yang bisa dia lawan paling banyak hanya lebih dari 10.000.
Dia sangat yakin bahwa dengan jumlah sebanyak itu, pasukan yang berjumlah 200.000 orang akan ketakutan seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus menertawakan manusia babi ini atau memuji musuh atas tipu muslihat mereka. Dengan hanya beberapa pasukan, jika aku, Pei Gu, ingin menambah pasukanku, bukankah akan membuat orang tertawa jika aku mengatakannya? Pei Gu tersenyum menghina dan menatap semua orang yang hadir, terkadang yang lama masih terlalu panas. Aku khawatir tipuannya cukup untuk berurusan denganmu, tapi dia ingin bermain-main denganku. Tunggu saja dan lihat bagaimana Tuan Pei membalaskan dendammu. Begitu dia selesai berbicara, Pei Gu berbalik dan pergi. Ming Yu ingin menghentikannya dan mengingatkannya bahwa Han San Qian perlu diperlakukan dengan hati-hati, tetapi Pei Gai pertama-tama tidak memberinya kesempatan untuk mencegahnya, dan kedua, kata-katanya sangat mempermalukan Ming Yu dan kelompoknya. Zhu Yansuo memandang Pei Gu dengan dingin saat dia pergi, merasa tidak nyaman, dan tersenyum pahit, saya tidak tahu. Apakah saya harus mendoakan semoga dia beruntung, atau mendoakan dia merasakan gaya Han San Qian? Beberapa menit kemudian, genderang ditabuh di tentara yang mengepung, dan puluhan ribu tentara Yongzu sudah berbaris secara berurutan. Pei Gu mengendarai unicorn api, mengenakan jubah panjang di pundaknya, dan memegang pedang panjang, yang sangat megah. Melirik ke arah sekelompok tentara yang padat di depannya, dia mengangkat pedangnya dan menunjuk langsung ke arah pegunungan, di mana para jenderal ada. Serang aku dan bunuh. Membunuh. Sejumlah besar tentara tiba-tiba bergegas menuju Pei Gu. Bab 3944 Apa gunanya memiliki lebih banyak orang? Kedua kelompok pria dan kuda, masing-masing dengan aura agung, bergegas menuju satu sama lain seperti arus deras. Ketika jarak mereka ratusan meter, saat Han San Qian dan Pei Gu masing-masing mengangkat tangan, pria dan kuda di kedua sisi berhenti dan saling berhadapan. Han San Qian memandang Pei Gu, dan Pei Gu juga memandang Han San Qian. Sejak pertama kali mereka bertemu, Han San Qian sudah tahu bahwa Pei Gu di depannya pasti sangat manusiawi. Di sisi lain, setelah melihat Han San Qian, Pei Gu hanya bisa menghela nafas bahwa ada pendatang baru di negara tersebut. Kamu sangat mendominasi meski usiamu masih muda. Namun, ada sedikit keanggunan dalam sikap mendominasi ini. Ini menunjukkan bahwa kamu sama-sama kejam dan bijaksana dalam tindakanmu. Kamu tidak jahat, anak muda. Pei Gu terkekeh pelan. Dia harus kuat, dia harus memiliki ketampanan, dan dia harus memiliki IQ. Pantas saja Xiaoqi miliknya bahkan tidak mau membalaskan dendamnya untuk anak ini, melainkan akan mengucapkan kata-kata yang baik untuknya. Pei Gu memiliki beberapa keraguan sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia melihat Han San Qian dengan matanya sendiri, dia harus mengatakan bahwa dia memang putri Pei Gu-nya, dan dia sangat cerdas. Ada apa? Ming Yu tidak berani bermain sekarang dan telah menemukan peramal. Han San Qian mencibir. Meskipun ada penghinaan, tidak ada penghinaan tanpa pamrih. Kamu bajingan, kamu berani mengatakan bahwa kepala keluargaku adalah seorang peramal. Apakah kamu mencari kematian? Seorang pelayan di samping Pei Gu berkata dengan marah. Begitu orang ini mengeluarkan suara, sekelompok orang di samping Pei Gu langsung menunjuk ke arah Han San Qian dan menjadi marah, seolah ingin memakan Han San Qian hidup-hidup. Ketika mereka pindah, saudara-saudara di sekitar Han San Qian tidak ingin Han San Qian begitu marah, jadi mereka semua langsung mengambil tindakan. Pei Gu tersenyum lembut dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk tidak terlalu gugup. Melihat Han San Qian, dia terkekeh dan berkata, nama keluarga saya adalah Pei. Saya pikir Anda harus memiliki kesan tentang nama keluarga ini. Oh, aku memukuli putramu. Han San Qian tersenyum dan melanjutkan, mereka bilang klan Yongzu sangat kejam. Pasti kejar aku dan pukul aku sampai mati. Di kota hantu awan setan ini, ketika aku melihatmu bahkan menikahkan putrimu sendiri, aku semakin mempercayai pendapatku. Sayang sekali. Han San Qian menggelengkan kepalanya tak berdaya, terkadang kamu mengenal seseorang tetapi tidak mengetahui hatinya. Begitu cepat, keluarga Pei menemukan dirinya berada di gunung lagi. Brengsek, apa hubungannya denganmu memutuskan apa yang akan dilakukan keluargaku, kenapa kamu di sini untuk mendikte?
kata pelayan itu dengan marah. Han Sanqian tidak meremehkannya sama sekali. Dia memandang Mo Yang dan yang lainnya dan terkekeh pelan. Umumnya ketika Anda berbicara tentang titik sakit mutlak seseorang, dia akan menunjukkan giginya dan menunjukkan kepekaan ekstrimnya. Setelah mengatakan ini, Mo Yang dan yang lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya tertawa. Pelayan itu sangat marah, dan ketika dia hendak berbicara, Pei Gu bertepuk tangan dan berkata, benar saja, dia memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Dengan mulut ini saja, kamu bahkan dapat memberitahu orang mati bahwa dia masih hidup. Namun, anak muda, mengatakan kamu kuat bukan berarti kamu benar-benar kuat. Jika kamu ingin benar-benar menang, kamu harus mengandalkan ini. Pei Gu memberi isyarat dengan tinjunya. Sebelum Han Sanqian dapat berbicara, dia menatap orang-orang di belakang Han Sanqian dan menggelengkan kepalanya. Apa? Jumlahnya kurang dari 1 atau 2.000 orang. Apakah mereka begitu lusuh? Saya mendengar bahwa ketika Ming Yu dan yang lainnya dikalahkan, banyak orang menyerah ke pihak Anda. Kenapa? Kemana mereka pergi? Setelah Pei Gu selesai berbicara, pelayan di sebelahnya tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan, pasti jenderal yang kalah ini tidak dapat digunakan. Jadi, daripada keluar dan mempermalukan diri sendiri, lebih baik bersembunyi dan setidaknya mendapatkan keuntungan reputasi. Itu benar. Sekelompok sampah akan memilih untuk menyerah jika mereka kalah dalam pertempuran. Kekuatan bertarung macam apa yang bisa mereka miliki? Han Sanqian, kamu masih terlalu muda. Kamu masih tidak mengerti apa artinya beberapa orang bisa dimanfaatkan. Dan beberapa orang dapat digunakan. Alasan yang tidak dapat digunakan. Terkadang di medan perang, lebih banyak orang tidak cukup untuk berguna. Beberapa pelayan tertawa dingin, menatap Han Sanqian dengan mata penuh penghinaan dan cemoohan. Han Sanqian tersenyum lembut, kamu benar, beberapa hal benar-benar tidak bergantung pada banyak orang. 100.000 tentara dan kuda, apakah kamu hebat? Beberapa pelayan hendak berteriak marah ketika mendengar suara itu, namun mereka melihat Han Sanqian tiba-tiba menatap kepala keluarganya sambil mencibir, tidak peduli berapa banyak orang di sana, mereka hanyalah barang mati. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tiba-tiba mendengar raungan dari kiri dan kanan. Melihat sekeliling, pasukan emas di kiri dan kanan bergegas menuju ke arah ini. Bab 3945, konfrontasi antara kedua pasukan. Lalu, apa itu? Aku pergi, emas berkilauan, apa ini? Sial, apakah kamu mengundang tentara surgawi dari suatu tempat? Kerumunan tidak bisa berkata-kata dan ketakutan dan keterkejutan. Ketika pasukan emas semakin dekat, semua orang akhirnya melihat dengan jelas bahwa benda emas itu sebenarnya adalah binatang yang besar dan ganas. Persetan denganku. Apa-apaan ini? Apa sebenarnya sekelompok binatang emas yang berkilauan itu? Brengsek. Sekelompok orang berteriak dan mulai menstabilkan formasi mereka dengan panik, tetapi terlihat jelas bahwa mereka sudah ketakutan oleh pasukan emas ini. Inilah yang disebut jenderal yang kalah di mulutmu. Han Sanqian tersenyum jahat. Kemudian, dia tiba-tiba mengembangkan energi aslinya, tenggorokannya terdengar seperti bel, dan berkata dengan suara menggelegar, apakah kalian semua mendengarnya? Di mata orang lain, di mata saya, Anda adalah jenderal yang kalah dan tidak dapat mengambil tindakan. Jika itu masalahnya, biarkan mereka merasakan kekuatan Anda. Membunuh. Membunuh. 5.000 pasukan binatang aneh diatur di kiri dan kanan, masing-masing memimpin infanteri di belakang mereka untuk bergegas maju seperti arus deras, dan datang dengan cepat. Binatang aneh itu sendiri pemberani, dan dilindungi oleh baju besi emas, ia seperti tank yang memasuki kerumunan, dan ia menebas secara acak sambil berlari dengan liar. Unggul. Hampir di saat yang sama, Yao Ming juga meraung, dan murid-murid Aula Troll seperti banteng buas, bekerja sama dengan kavaleri emas di kiri dan kanan, dan bergegas langsung ke gerbang tengah. Baik Xiao Sheng di Jianghu, Ning Yue, bertindak sesuai rencana. Ya. Keduanya merespon, dan masing-masing memimpin pasukannya menyerang lawan dengan sayap kiri dan kanan eselon 2. Mereka saling merespon dan membentuk tanduk dengan infanteri kavaleri emas. King Ji, Mo Yang, saling mendukung di belakang para prajurit istana troll. Ya. Begitu dia selesai berbicara,
King Ji, Mo Yang dan yang lainnya juga bergegas maju satu demi satu. Segera, satu-satunya orang di sekitar Han Sanqian hanyalah Su Yingxia dan Ziking. Melihat dari sisi Pei Gu, meskipun formasi indah dan dampak tiba-tiba Han Sanqian menyebabkan kerusakan besar di sisi Pei Gu, mereka juga membuat mereka panik dan bahkan lupa sama sekali tentang taktik mereka. Namun keunggulan numerik yang sangat besar selalu merupakan jurang yang sangat besar, selalu seperti jurang. Oleh karena itu, meski situasi sedang kacau, pasukan Pei Gu tetap menahan serangan Han Sanqian. Beberapa pengikut di sekitar Pei Gu juga berusaha sekuat tenaga untuk memimpin tim agar tim bisa stabil secepatnya. Pei Gu terletak di tengah, dikelilingi oleh para ahli dekat yang melindunginya setiap saat. Dia memandang Han Sanqian sambil tersenyum. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya senyuman tipis. Anak muda, kamu cukup kuat. Kamu tahu bahwa laki-laki dan kudanya tidak sebaik aku, jadi kamu menyerang dari kiri dan kanan, lalu bekerja sama dengan pasukan elit untuk menyerang gerbang tengahku, dan membagi menjadi dua tim untuk menjaga kedalaman tim. Untuk alasan ini saja, meskipun kamu dan aku adalah musuh, tapi harus kukatakan, nak, aku sangat mengagumimu. Pei Gu berkata sambil tersenyum. Haha, banyak sekali orang yang menghargaiku, siapa kamu? Han Sanqian tersenyum menghina, ambil kembali penghargaanmu. Bagiku, hal-hal ini tidak berharga. Pei Gu tercengang. Tentunya, dia yang selama ini sangat dihormati tidak akan pernah membayangkan bahwa suatu saat kata-kata pujiannya akan diabaikan begitu saja oleh orang lain. Namun, dia segera tersenyum, Han Sanqian, tahukah kamu apa yang ada di mataku? Han Sanqian tidak berkata apa-apa. Haha, seekor monyet. Ia pintar dan pandai, tetapi ada satu hal yang tidak baik, yaitu liar dan sulit untuk dilatih. Pei Gu menyelesaikan kata-katanya dan tersenyum tipis, tapi, pelatih monyet punya caranya sendiri, dia akan membuat monyet liar menjadi patuh. Maaf, Han Sanqian, saya telah belajar cara melatih monyet. Han Sanqian juga tersenyum, kalau begitu, tahukah kamu apa yang ada di mataku? Saya agak tertarik mendengarkannya. Sapi tua. Oh. Sapi tua itu sudah tua, dan mengandalkan yang tua akan membuatnya tua. Selain itu, sapi itu memiliki sifat yang sangat keras kepala, yang sering membuat pemiliknya pusing. Han Sanqian memandangnya, namun, jika yang tua sapi ngotot jadi pemarah, lalu tunggu ya, hanya ada satu ujung. Masukkan ke dalam kaserole dan rebus selama beberapa hari beberapa malam. Pada saat itu, tidak peduli seberapa tua atau tebal kulit sapinya, harus dimasak dengan baik. Han Sanqian, kamu lancang sekali. Dengan teriakan marah, Pei Gu bergegas menuju Han Sanqian. Han Sanqian juga berteriak dengan dingin, kalau begitu mari kita lihat apakah aku yang sombong, atau kamu yang berkulit tebal bahkan tidak punya wajah lagi. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba maju. Bab 3946 Pertarungan. Ledakan. Keduanya bertabrakan satu sama lain, masing-masing menghembuskan nafas keras di belakang mereka, seperti dua dewa dan Buddha memenuhi langit. Ubah langit dan hancurkan bumi. Ketika Pei Gu membalikkan tangannya, semburan energi meledak langsung ke arah Han Sanqian, kekuatan di tangannya seperti gunung berapi yang meletus, dan energi besar itu berubah menjadi pilar naga dan langsung mengalir deras. Wajah Han Sanqian tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, begitu energi hitam muncul di tubuhnya, semburan energi yang sama langsung menghadapnya seperti naga gila. Ledakan. Kedua energi itu langsung bertemu di udara. Energi yang sangat besar menghilang langsung dari pusat tumbukan ke sekeliling. Tiba-tiba, udara terkoyak, dan gelombang besar mengikuti dari belakang. Mereka yang berada di dekat pergulatan antara kedua pria itu digulingkan oleh gelombang udara yang tak terlihat sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi. Han Sanqian, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani menghadapiku seperti ini. Pei Gu tersenyum dingin. Han Sanqian berkata dengan tenang sambil menjaga kapasitas transportasinya, apa? Apa masalahnya? Konsumsi seperti itu dibandingkan dengan kekuatan internal. Han Sanqian, meskipun aku belum pernah bertemu denganmu, aku sudah mendengar namamu. Bahkan Ming Yu tidak bisa memanfaatkanmu. Benarkan? Pei Gu tersenyum.
Han Sanqian mengangguk, memang tidak ada masalah dengan ini. Kaum muda, yang bangga dengan bakatnya, perlu mengetahui bahwa ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar dunia. Pei Gu sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, perbedaan usia antara kamu dan aku sebenarnya adalah kesenjangan dalam tingkat kultivasi. Saya tahu bahwa Anda, seorang pemuda, yang memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, pasti memiliki banyak bakat. Namun, bakat adalah sesuatu yang hanya tersedia bagi kebanyakan orang biasa. Ketekunan dapat menutupi kelemahan, dan uang juga bisa menutupi kekurangannya. Apakah kamu mengerti? Keluarga Pei adalah penguasa klan iblis. Tentu saja, sebagai kepala keluarga Pei, Pei Gu menikmati kehalusan berbagai harta surgawi dan duniawi, dan oleh karena itu akumulasi budidayanya jauh melebihi yang lain. Uang memang bisa menebus banyak hal, tapi menurutku orang-orang yang telah hidup selama Anda juga harus memahami bahwa ada beberapa hal yang Tuhan berikan kepada Anda yang tidak bisa diganti dengan uang sebanyak apapun. Karena uang diciptakan oleh manusia, dan beberapa benda diciptakan oleh surga. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba meningkatkan kekuatan di tangannya. Detik berikutnya, Pei Gu merasakan kekuatan super aneh tiba-tiba menekan ke arahnya dari arah Han Sanqian. Pei Gu tiba-tiba terlihat kaget dan menatap Han Sanqian dengan wajah penuh rasa tidak percaya, "Nak." Han Sanqian tersenyum dingin, hanya bersaing untuk mendapatkan kekuatan internal. Dia bahkan telah menantang dewa sejati dari keluarga Lu dan Ao, jadi bagaimana dia bisa takut pada Pei Gu? Bahkan dia, Pei Gu, luar biasa. Tapi, terus kenapa? Han Sanqian tersenyum dingin dan jahat. Meski kekuatan di tangannya telah didorong hingga ekstrim, saat ini ia masih memperkuat kekuatan konfrontasinya lagi. Pei Gu memaksakan diri untuk naik, tapi terlihat jelas keringat dingin mengucur di dahinya seperti kacang, dan tekanan yang sangat besar membuat seluruh wajahnya menutupi rasa sakit. Apa latar belakang anak ini? Kekuatan internal yang menakutkan ini. Pei Gu melirik Han Sanqian dengan panik. Untuk sesaat, Pei Gu tidak dapat mempercayai matanya, bagaimana ini mungkin? Apa yang tidak mungkin? Orang tua, apakah kamu masih akan bertahan? Han Sanqian tersenyum dingin, aku khawatir tulang lamamu akan hancur saat itu. Pei Gu mengertakkan gigi dan berkata, kamu terlalu sombong, aku belum menggunakan cukup kekuatan. Begitu dia selesai berbicara, Pei Gu mencurahkan seluruh kekuatannya ke tangannya. Apa? Pei Gu, kamu tidak bisa bertahan lagi dan kamu ingin melawanku dengan seluruh kekuatanmu. Dibandingkan dengan Pei Gu yang sudah sangat tidak nyaman, Han Sanqian tampak jauh lebih tenang. Pei Gu tidak punya waktu untuk memperhatikan Han Sanqian, dan dia tidak mau mengakui hal ini di depan Han Sanqian, dia hanya mencoba yang terbaik untuk mengusir Han Sanqian dalam waktu singkat. Tidak peduli apakah itu seri atau menang, karena dia tahu satu hal dengan baik, jika terus seperti ini, dia akan menjadi satu-satunya yang kalah. Apakah begitu mudah untuk menyingkirkanku? Apakah kamu pikir aku ini kedai teh? Jika kamu ingin bertarung denganku, bertarunglah denganku. Jika kamu tidak ingin bertarung denganku, mundur saja, teriak Han Sanqian dengan dingin, menghadapi serangan mematikan Pei Gu, dia juga menanamkan semua Zenki ke dalamnya. Siapa yang akan menang? Ini di sini untuk pamer. Bab 3947, Kemunculan Pertama Badai. Ledakan. Kedua kekuatan super menolak untuk menyerah satu sama lain. Dengan kontak mendadak yang kritis di tengah, terdengar suara keras, dan gelombang udara yang lebih kuat naik lagi dalam sekejap mata. Dilihat dari kejauhan, awan jamur besar bahkan muncul di tengah medan perang. Tanah bergetar hebat, dan api melesat ke langit. Dalam sekejap, mata semua orang tertarik dengan gerakan tersebut. Pei Gu bertengkar dengan Han Sanqian, dan itu terlalu intens. Pei Gu juga merupakan tiran dari klan Yongzhou. Klan Yongzhou telah berdiri di puncak klan iblis selama bertahun-tahun. Itu karena kemampuan super pribadi Pei Gu. Han Sanqian sangat sombong. Setelah sekian lama, kami akhirnya berhasil memecahkannya. Itu benar. Budidaya Pei Gu tidak terduga. Ada banyak legenda tentang dia di negeri iblis ini. Jika Han Sanqian ingin melupakan legenda lama ini, menurutku dia tidak terlalu galak.
Bahkan jika kamu menjadi dewa super, kamu tidak akan pernah mati dan kamu harus berubah menjadi kulit. Di antara pasukan di sekitarnya, semua orang melihat ledakan di kejauhan, dan semua orang tidak bisa tidak berkomentar. Mingyu melirik Zhu Yansuo, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, perbedaan di antara mereka terlihat jelas. Zhu Yansuo terbatuk ringan, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, biasanya, saya juga setuju dengan apa yang dikatakan semua orang, tetapi setelah beberapa pertempuran, Han Sanqian benar-benar musuh yang tidak dapat diprediksi. Atributnya adalah saya tidak lagi berani membuat tebakan sembarangan, apalagi membuat penilaian gegabah. Sebenarnya aku sudah cukup berhati-hati berkali-kali, tapi siapa tahu. Manusia tidak sebaik Tuhan, dan Han Sanqian selalu membuat perhitunganku salah total. Mingyu mengangguk, dia merasakan hal yang hampir sama dengan Zhu Yansuo. Bagi Han Sanqian, kamu benar-benar tidak tahu cara menghitungnya, meskipun kamu cukup berhati-hati, dibandingkan dengan hasil sebenarnya, ini lebih terlihat seperti pertarungan acak yang lengkap haha. Tapi bagaimanapun juga, seperti yang mereka katakan, Pei Gu dianggap sebagai master tua dengan reputasi yang bertahan lama. Tidak peduli seberapa bagus Han Sanqian, dia akan selalu membayar harga yang sesuai. Tuan Kota Zhu, demi keselamatan, segera pimpin pasukan elit ke tempat kejadian. Ingat, sembunyi saja di dekat sini dan amati peluangnya. Jika klan Yongsu relatif stabil saat itu, Anda dapat menonton dari barisan depan. Mainkan, dan jika Zhu Yansu menyela Mingyu, Penatua Shenlong berarti jika Anda tidak menerima pujian secara terbuka, Anda akan membantu secara diam-diam. Ya, klan Yongsu bukanlah bagian dari klan kita. Jika orang lain bisa mengendalikan situasi, bukankah akan memalukan bagi kita untuk turun tangan? Mingyu mengangguk. Saya mengerti, saya akan mengurusnya sekarang. Setelah mengatakan ini, Zhu Yansuo buru-buru masuk tentara dan berangkat dengan sekelompok pasukan dengan lambaian tangannya. Hampir di saat yang sama, di medan perang, awan jamur akibat ledakan benar-benar lenyap, dan semua orang dan kuda di sekitar mereka telah terbalik lebih dari puluhan meter. Ketika mereka berjuang untuk bangun dan menyeka mata, mereka hanya bisa melihat debu di tengahnya. Kedua sosok itu masih saling berhadapan. Angin bertiup, debu menyebar, dan sosok kedua orang itu muncul. Han Sanqian masih mengangkatnya dengan ringan dengan satu tangan, tapi dengan sedikit senyuman di wajahnya. Pei Gu masih berdiri di sana, tapi wajahnya penuh keseriusan. Namun dibandingkan dengan Han Sanqian, pakaiannya robek dan rambutnya acak-acakan. Pertarungan antara naga dan harimau sudah berlangsung. Saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Tulang lama Anda tidak serapuh yang saya kira, Han Sanqian tersenyum lembut. Pei Gu mengertakkan gigi dan menatap Han Sanqian dengan marah. Tepat ketika dia hendak membuka mulut untuk melawan, seteguk darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia menyekanya dan melihat darah di tangannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan kembali menatap Han Sanqian dengan dingin, anak baik. Saya telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hari ini, saya menderita kehilangan rahasia dari seorang anak muda seperti Anda punya nyali. Han Sanqian tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Tapi, menurutmu apakah aku bermain-main dengan sia-sia? Pei Gu tersenyum dingin, dan detik berikutnya dia menjadi lebih kuat, kamu masih jauh. Kebangkitan garis keturunan, raung. Tiba-tiba, dengan raungan Pei Gu, situasinya berubah dalam sekejap, dan ribuan awan beterbangan di langit, berkumpul bersama. Bab 3948 Kebangkitan Garis Darah. Awan yang deras tiba-tiba berkumpul di atas kepala Han Sanqian dan mereka berdua, seperti pusaran, berputar dengan liar, dan kemudian aliran udara berwarna merah darah menyapu, mewarnai lapisan awan yang bergulung menjadi merah darah. Di tengah-tengah darah, lampu merah menerobos langit dan langsung mengenai Pei Gu. Dalam sekejap, Pei Gu dikelilingi oleh darah dan cahaya, dan tubuhnya juga bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Rahasia surgawi berubah, dan Yongsu muncul kembali. Seseorang berseru. 3000, Pei Gu sedang membangunkan garis keturunan Yongsu, hentikan dia dengan cepat, jika tidak, saat Yongsu mengembun dan darah mencapai, Yongsu pasti akan muncul. Pada saat itu,
Tidak ada yang bisa menghentikannya, kata King Ji cemas. Sebagai anggota klan iblis, King Ji secara alami sangat menyadari teror klan Yongzu, dan dia juga memahami kekuatan mengerikan dari anggota keluarga Pei ini setelah dia sepenuhnya membangkitkan garis keturunannya. Han Sanqian melirik ke arah King Ji, dan melihat wajahnya sangat gugup dan bahkan diwarnai ketakutan. Meskipun Han Sanqian memegang Taoti of Evil dan Kyongki of Heaven di tangannya, dia tidak berani menunjukkan rasa percaya diri saat ini. Dan buru-buru bergerak menuju Pei Gu. Bunuh. Tuan rumah sudah bangun, tolong lindungi dia. Rombongan berteriak, dan lebih dari 20 master langsung membunuh Han Sanqian di tempat. Cepat dan bantu Han Sanqian, teriak King Ji mendesak. Su Yingxia dan Zi Qing buru-buru terbang menuju Han Sanqian. Melihat kedua wanita itu terbang untuk membantu, Han Sanqian langsung membuka pengikut di depannya dengan telapak tangan kiri dan kanannya. Memanfaatkan kedatangan kedua wanita itu, dia terbang ke depan dan langsung menyerang Pei Gu. Ups, sudah terlambat, teriak King Ji mendesak. Hanya selebar rambut. Benar saja, Pei Gu, yang sudah diselimuti cahaya keemasan dan cahaya berdarah, telah mengangkat kepalanya saat ini, dan tiba-tiba menatap Han Sanqian dengan mata berlumuran darah. Wow! Saling memandang sejenak, Han Sanqian samar-samar melihat wajah binatang yang menakutkan tiba-tiba muncul di wajahnya, tetapi detik berikutnya itu adalah wajah manusia normalnya. Garis keturunan Yao Zu telah bangkit, mata Han Sanqian tiba-tiba menyusut, dan pria itu secara tidak sadar terkejut. Saya. Han Sanqian, nak, aku ingin kamu mati. Mengaum. Pei Gu berteriak dengan marah, dan wajah kejamnya tiba-tiba meraung ke arah Han Sanqian detik berikutnya. Dengan kekuatan penghancur, Pei Gu melakukan serangan balik ke arah Han Sanqian. Hati-hati, King Ji berteriak mendesak, ingin pergi dan membantu, tetapi ada begitu banyak tentara di sekitarnya sehingga dia tidak bisa keluar sama sekali. Han Sanqian mengetahui bahayanya tanpa peringatan. Saat dia buru-buru mundur, dia tiba-tiba merasakan beban berat di punggungnya. Melihat sedikit ke kejauhan, dia terkejut menemukan bahwa awan darah di langit telah membentangkan tentakel yang tak terhitung jumlahnya di beberapa titik, menjebaknya. Di tempat semula, tanah. Ia berusaha meronta, namun benda itu seperti kapas yang menempel di tubuh manusia, sekeras apapun ia berusaha, semuanya sia-sia. Han Sanqian, ada jalan ke surga tetapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka tetapi kamu menerobos masuk. Kamu melakukan sesuatu yang tidak boleh kamu lakukan dalam hidup ini, yaitu membuatku marah. Setelah Pei Gu selesai berbicara, dia meninjunya dengan keras. Nafas hitam dan merah menyebar ke seluruh pukulan, dan kekuatannya jelas telah mencapai puncaknya. Tidak ada yang bisa selamat dari pukulan ini. Ekspresi Han Sanqian memadat, dan dengan penampilan saat ini, jelas tidak mungkin untuk bersembunyi. Kalau begitu, aku akan bermain denganmu, Han Sanqian berteriak dingin, berhenti meronta, dan menyalurkan seluruh energi di tubuhnya. Hancurkan untukku. Dengan teriakan marah, energi sebenarnya yang terkumpul di tubuhnya segera dilepaskan, dan energi kuat tersebut langsung memotong tentakel yang terbentuk oleh awan darah di sekitarnya. Namun, akibatnya Han Sanqian hanya bisa menyerang, bukan bertahan, atau bertahan sepenuhnya, dia tidak punya waktu dan kesempatan lagi untuk bergerak untuk menghindar. Namun, aku tidak punya niat untuk bersembunyi, Han Sanqian tersenyum dingin, dengan aura yang sama di tubuhnya. 4 totem binatang surgawi bersinar, cahaya keemasan dan cahaya hitam muncul di tubuh, jejak aura giok muncul dari tubuh, dan tangisan monyet terdengar samar-samar. Han Sanqian, kamu benar-benar anak yang bodoh. Kamu berani berhadapan langsung dengan garis keturunanku. Keberanian adalah hal yang baik, tapi terkadang keberanian mungkin tidak bisa membantumu. Sebaliknya, itu akan menjadi penolongmu di jalan menuju kematian. Pei Gu menyelesaikan kata-katanya dan tersenyum jahat, pergilah ke neraka. Energi besar tiba-tiba meledak, mengancam akan menelan Han Sanqian. Merupakan hal yang baik bagi orang tua untuk memiliki kepercayaan diri, tetapi terlalu banyak kepercayaan diri yang buta adalah hal yang berlebihan. Han Sanqian tersenyum dingin, kamu benar-benar tahu terlalu sedikit tentang saya. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian membuka tangan Fenji dan membantingnya ke arah Pei Gu.
Bab 3949 hasilnya telah diputuskan. Tidak ada ledakan gemuruh seperti yang dibayangkan, sebaliknya, ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, yang terdengar di tempat kejadian hanyalah suara tajam yang tiba-tiba, sangat keras dan aneh. Tusukan. Semua orang merasa seolah-olah gendang telinga mereka ditusuk secara langsung pada saat itu, mereka menutup telinga dan menutup mata karena kesakitan. Dan detik berikutnya, tanah berguncang, langit seakan-akan runtuh, dan seluruh dunia seakan-akan akan hancur. Panggilan. Angin kencang menerpa dari pusat ledakan, menyebabkan semua orang terhuyung-huyung, bahkan ada yang mengalami luka di organ dalam dan muntah darah. Tapi ketika semuanya sudah tenang, sekelompok orang masih melihat ke arah tengah medan perang apapun situasinya. Di bawah ledakan besar, telur An Yu masih utuh, dan Han Sanqian sudah jatuh ke tanah tanpa mengetahui kapan. Dia berlutut dengan satu kaki, dengan bekas darah mengalir terus-menerus di bawah kepalanya yang terkulai. Jelasnya, dalam konfrontasi kedua pihak tadi, Han Sanqian mengalami kerugian yang sangat besar. Haha, hahaha. Di sisi lain, Pei Gu juga sudah mendarat, memandangi Han Sanqian yang terluka yang setengah berlutut dan tertawa keras. Meski pakaian Pei Gu terkoyak akibat ledakan tersebut, memperlihatkan otot-otot tubuhnya yang sekuat batu bata, setidaknya dia tidak terlihat gemetar, terlihat jelas bahwa dia baru saja memenangkan konfrontasi. Han Sanqian, sudah lama ku bilang padamu. Anak muda harus belajar menjadi mantap. Jika kamu sama bodohnya dengan kamu, cepat atau lambat kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana menulis kata kematian. Setelah itu Pei Gu selesai berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya. Mengaum. Di depan seluruh formasi, moral klan Yongzhou meningkat pesat. Adapun Han Sanqian, moral kelompoknya jelas rendah, bahkan pelatihnya pun mengalami kecelakaan, jadi semua orang hanya bisa menjadi tanpa pemimpin. Saya, klan Yongzhou, telah mewarisi kekuatan tertinggi Yongzhou dan tidak terkalahkan. Anda berani melawan kami. Han Sanqian, apakah Anda tahu cara menulis kata kematian sekarang? Pei Gu sangat gembira dan berkata dengan marah. Han Sanqian tersenyum, tahu. Saat dia selesai berbicara, Han Sanqian menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Pei Gu, apakah dia sangat kuat? Aku adalah binatang buas kuno, kamu. Tiba-tiba, ketika Pei Gu membalas dengan marah, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian menatap Han Sanqian. Binatang buas kuno itu kuat, tapi mereka tidak terkalahkan, kan? Han Sanqian tersenyum mencemooh, lagi pula, tidak ada yang pernah bertemu dengan binatang buas kuno seperti itu. Maaf, saya mendorong lebih keras. Anda mungkin tidak merasakan sakit pada awalnya, tetapi begitu Anda tenang, sakit itu akan mulai terasa. Saat Han Sanqian selesai berbicara, Pei Gu terkejut saat mengetahui bahwa darah di tenggorokannya tiba-tiba tampak tidak terkendali, muncul terus-menerus, merembes melalui sudut mulutnya dan mengalir ke bawah dengan liar. Di saat yang sama, yang membuatnya semakin kesal adalah organ dalamnya terluka parah, nafasnya langsung terganggu, dia hampir sekarat karena ketidaknyamanan, dan dia merasakan sakit yang luar biasa seolah-olah dia sudah gila. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pei Gu menggelengkan kepalanya dan memuntahkan darah sambil menatap Han Sanqian dan berkata dengan enggan. Dia mengambil inisiatif absolut dan sepenuhnya mengendalikan situasi di lapangan. Bagaimana Han Sanqian bisa mendapat banyak perlawanan dalam lingkungan yang dipaksakan seperti itu? Belum lagi, dia justru bisa membunuhnya secara langsung dan melukai dirinya sendiri secara serius. Bagaimana dia melakukannya? Kubilang, jangan terlalu keras kepala saat kamu bertambah tua. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian berdiri perlahan. Hampir di saat yang sama ketika Han Sanqian berdiri, Pei Gu yang telah lama menopangnya, tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopangnya. Dengan suara keras yang teredam, ia terjatuh berlutut di tanah. Siapa sangka sedetik lalu, postur kedua orang itu akan berubah drastis dalam sekejap. Orang-orang yang bersorak dan mengaum tidak bisa berkata-kata saat ini, seolah-olah mereka ketakutan. Namun, para murid dari aliansi manusia misterius yang sudah membatu menjadi gila setelah beberapa saat mengalami kelesuan. Seperti pertukaran posisi antara Han Sanqian dan Pei Gu barusan. Mengaum. Semua orang berteriak kegirangan,
dan perasaan kehilangan mereka tiba-tiba meningkat. Membunuh. Mo yang memanfaatkan kegembiraan semua orang dan melambaikan tangannya, memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Semua orang berteriak kegirangan dan berhamburan berlumuran darah. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul di lapangan. Bab 3950, apakah dewa sejati akan datang? Pasukan keluarga Pei, yang awalnya sangat kuat dan bisa tetap stabil bahkan di bawah serangan tata letak Han Sanqian yang tepat, benar-benar panik oleh serangan musuh lainnya. Kavaleri emas seperti banjir yang meluap, tak terkalahkan. Kuil Troll juga menyamai suku Yongsu dalam hal perawakan, mereka pusing saat bergegas maju, dan formasi mereka dalam kekacauan. Su Yingxia bekerja sama dengan Ziking, dan mereka hampir bergabung. Meski rombongan di sekitar Peigu memang rombongan yang luar biasa, jelas sulit menghadapi dua wanita mesum itu. Seluruh pasukan berkekuatan 100.000 orang berada di ambang kekalahan. Tunggu, klan Yongsu tidak akan pernah membiarkan kekalahan. Peigu, seorang veteran dunia seni bela diri, berkata dengan mendesak ketika dia melihat timnya akan runtuh. Dia mengalami luka dalam yang serius saat ini, namun meski begitu, dia masih menahan rasa sakit yang parah dan berdiri perlahan. Dia mengerti bahwa jika dia tidak dapat berdiri saat ini, maka pasukan ini akan berlutut bersamanya selamanya. Oleh karena itu, betapapun sulit atau menyakitkannya, dia harus mengertakkan gigi dan berdiri. Benar saja, saat Peigu berdiri, meskipun seluruh pasukan keluarga Pei menderita kekalahan dalam pertempuran individu, mengandalkan keunggulan jumlah yang besar, pasukan keluarga Pei akhirnya menstabilkan situasi kembali, dan kekalahan akhirnya jauh dari mereka. Han Sanqian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Peigu memandang Han Sanqian dengan marah dan berkata dengan dingin. Han Sanqian tersenyum lembut, kalau begitu lanjutkan. Peigu tampak dingin dan tidak berkata apa-apa. Dia terluka parah di bagian dalam, bagaimana dia bisa melanjutkan? Namun, dia juga percaya bahwa meskipun Han Sanqian tiba-tiba meraih kemenangan kecil karena alasan tertentu dalam konfrontasi dengannya barusan, dia pasti akan terluka parah. Oleh karena itu, dia juga menonton penampilan Han Sanqian untuk melihat apakah dia mampu bertahan. Lanjutkan. Peigu tiba-tiba tersenyum, baiklah, Han Sanqian, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar acuh tak acuh. Tuan Macan Tutul, ayolah. Begitu dia selesai berbicara, Peigu melambaikan tangannya, dan sekelompok lebih dari 100 pria berbaju hitam di belakangnya langsung menerkam Han Sanqian. Hanya dengan sekali pandang, Han Sanqian dapat menemukan bahwa meskipun pria berbaju hitam ini relatif tinggi, mereka secepat hantu. Macan Tutul, kecepatannya seharusnya sangat cepat, tapi aku mengabaikan hal ini, Han Sanqian tersenyum dingin. Sayangnya, dia mempekerjakan orang yang salah. Jika Anda ingin menekan Han Sanqian dalam hal kecepatan, setidaknya untuk saat ini, Anda tidak akan pernah menemukan orang lain. Begitu langkah ilahi Taiksu terbuka dan energi aslinya bergerak, Han Sanqian begitu cepat sehingga hanya bayangannya yang tersisa. Menghadapi serangan ratusan Master Macan Tutul, Han Sanqian bergegas maju dengan kecepatan lebih cepat seperti hantu di detik berikutnya. Desir, desir, desir. 72 pedang dewa itu mematikan, dan ditambah dengan kecepatan Han Sanqian yang sangat cepat, dia seperti ikan mas yang menyeberangi sungai, hanya melihat bayangannya tetapi tidak melihat tubuhnya. Hanya pria berbaju hitam yang tak terhitung jumlahnya yang membuktikan kekejaman yang dilakukan oleh Han Sanqian. Peigu tidak panik. Meskipun Master Macan Tutul itu galak, dia tidak pernah menyangka bahwa kelompok orang ini dapat menghentikan Han Sanqian. 4 Raja Surgawi, tunggu apa lagi? Teriak sebuah suara mendesak. Detik berikutnya, 4 sosok tiba-tiba terbang keluar dari belakang kerumunan. Keempat sosok ini sangat tinggi dan terlihat sangat aneh. Masing-masing memiliki 4 senjata, pisau, pedang, kapak, dan tombak. Mereka bergabung dalam pengepungan tanpa mengatakan apapun. Dengan bantuan keempat orang ini, serangan Han Sanqian mulai menurun tajam, memberikan kesempatan kepada Master Macan Tutul untuk bernapas kembali. Ketika Peigu melihat ini, dia tersenyum dingin, memanfaatkan situasi tersebut dan segera mundur, lalu bersembunyi di tengah kerumunan. Keempat Raja Surgawi memang sulit untuk dihadapi.
Keempatnya memiliki gaya yang berbeda, tetapi mereka bekerja sama seperti satu orang. Bahkan jika mereka sekuat Han San Qian, mereka tidak bisa menahan cemberut untuk sementara waktu di bawah pengepungan mereka. Bukan lagi pula, Master Macan Tutul selalu ada pelecehan. Melihat Pei Gu memanfaatkan kesempatan untuk pergi, Han San Qian hanya bisa menatap matanya dan merasa cemas di dalam hatinya. Terkadang, lalat bukanlah sesuatu yang mengerikan, namun bisa membuat Anda pusing. Saat ini, itulah situasinya. Han San Qian sangat marah, dan mencoba membubarkan bajingan ini dengan membuka paksa nafasnya, tetapi setelah beberapa kali mencoba, efeknya sangat buruk. Tepat ketika Han San Qian merasa kesal, dia tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang kuat mengalir ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dan aura pembunuh ini jelas sangat kuat sehingga membuat orang merasa keterlaluan, dan kekuatannya hampir seperti aslinya. Benar Tuhan. Han San Qian tiba-tiba melihat.